Halo teman-teman, selamat datang di pembahasan terkait dengan metode penelitian. Kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh terkait apa itu metode penelitian dan bagaimana uh, kita menggunakan metode penelitian yang kredibel dalam metode penelitian sosial. Nah, pertanyaan yang sering sekali membuat kita cukup bingung adalah terkait dengan apakah metodologi dan metode ini merupakan uh, hal yang sama begitu. Ternyata, jika ditelaah lebih jauh, maka metodologi ini adalah sebuah cabang ilmu. Nah, dalam falsafah ilmu, metodologi ini membahas tentang bagaimana sebuah ilmu memperoleh pengetahuannya. Jadi berakar dari kata metode dan logos yang artinya ilmu yang membicarakan tentang metode-metode gitu. Jadi ini adalah payungnya. Sedangkan kalau metode sendiri itu merujuk kepada teknik, kepada prosedur, atau langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jadi, ketika kita ngomongin yang benar ketika meneliti atau langkah-langkah dalam meneliti itu sama dengan metode penelitian. Jadi kita di bagian itu kita menyampaikan bahwa ini adalah langkah-langkah yang kita pakai untuk mendapatkan, untuk mengolah, dan pada akhirnya kita menyimpulkan sources atau data-data begitu yang kita miliki. Nah, ada beberapa langkah-langkah penting yang bisa sangat bisa kita gunakan dalam penelitian di tahap awal, yaitu yang pertama adalah kita wajib menentukan topik penelitian. Nah, topik penelitian ini berbeda dengan judul penelitian. Jadi kalau judul penelitian itu umumnya adalah terkait dengan penamaan. Tetapi kalau topik penelitian berarti kita lebih berbicara secara lebih luas terkait dengan apa sih yang mau kita teliti. Jadi setiap peneliti sewajarnya di awal sudah punya starting point, yaitu adalah terkait dengan dia mau membahas soal topik seperti apa. Nah, ini dianggap sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi. Dan diharapkan ya kepada teman-teman yang ingin melakukan penelitian, baiknya meneliti hal-hal yang tidak saja menarik, kemudian punya relevansi akademik dan realistis diselesaikan dalam tenggat waktu ya. Dalam hal ini kita berbicara ya soal skripsi gitu, berdasarkan regulasi dari prodi masing-masing atau dari lembaga masing-masing. Tetapi lebih daripada itu, pastikan teman-teman ini meneliti sesuatu yang menarik untuk teman-teman juga. Karena menariknya sebuah penelitian yang dimaknai oleh peneliti ini sangat berpengaruh terhadap curiosity-nya dia. Sangat amat berpengaruh terhadap rasa penasarannya dia untuk terus menggali apa yang dia teliti. Sehingga penelitian nantinya tidak menjadi beban, tetapi menjadi hal yang disukai oleh peneliti. Begitu. Nah, ketika sudah memiliki topik penelitian, ya pastikan bahwa seorang peneliti harus punya research question, ya, harus punya pertanyaan penelitian. Karena pertanyaan penelitian ini dipandang mampu untuk menemukan arah penelitiannya mau seperti apa. Dan ini sangat relate sekali dengan penggunaan 5W plus 1H ya teman-teman. Tetapi untuk penelitian-penelitian sosial, teman-teman bisa untuk menggunakan kata tanya seperti mengapa atau bagaimana dalam menentukan arah penelitian. Lalu jangan lupa menentukan tujuan penelitian, batasan dan manfaat penelitian gitu. Fungsinya apa? Yang pertama, tujuan penelitian berarti fungsinya adalah menunjukkan kejelasan.
dari penelitian ini. Tidak saja penelitian ini yang disukai oleh teman-teman atau dia berdampak baik, tapi tujuannya adalah dia mampu untuk menjawab. Yang paling utama adalah menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian batasan ini juga sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama skripsi, karena ini akan mempengaruhi kefokusan dari sebuah penelitian. Dan manfaat penelitian ini biasanya disampaikan secara umum ataupun secara khusus. Umum artinya kira-kira informasi apa sih yang bisa bermanfaat untuk halayak, ya, bukan cuma untuk akademisi HI tentu saja. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun literatur review dan teori atau konsep dalam sebuah penelitian. Nah, literatur review ini menjadi sarana bagi teman-teman untuk melihat sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan topik yang teman-teman ingin teliti. Ini tentu saja akan mempengaruhi POV, sudut pandang, dan atau penggunaan teori maupun konsep dalam penelitian ini. Harapannya, dengan menyusun literatur review ini, teman-teman mampu untuk hasil trackingan literatur review ini, teman-teman mampu untuk menunjukkan kebaharuan ataupun novelty dari sebuah penelitian yang tengah teman-teman garap gitu. Oke, dalam ilmu sosial ada banyak sekali teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah teknik pengumpulan data ini adalah bagaimana caranya kita untuk uh, langkah-langkahnya kita ataupun jenis kegiatan apa sih yang kita pilih untuk memperoleh data penelitian gitu. Nah, sangat beragam. Kita bisa menggunakan pengolahan data sekunder melalui studi perpustakaan ataupun data primer melalui wawancara atau kuesioner dan survei dan lain sebagainya. Dan data primer dan data sekunder ini dalam penelitian yang uh, kualitatif sebenarnya sama-sama memiliki kekuatan ya. Cuma memang kalau data primer ini kan hadir dari penutur pertama. Misalnya ketika kita wawancara berarti data wawancara itu adalah sebuah data primer gitu terkait dengan topik yang kita teliti. Sedangkan kalau data sekunder adalah data collection yang bisa kita dapat via jurnal, via artikel, via media massa gitu yang tidak berasal dari sumber. Nah, sebenarnya dalam ilmu sosial secara umum dan HI ya secara lebih kecil begitu, uh, metode penelitian sendiri yang digunakan adalah kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, metode penelitian kualitatif ini paling sering digunakan dalam penelitian HI. Kenapa? Karena memang penelitian-penelitian HI itu akan memfokuskan kepada pola pemikiran yang kritis dan analitis. Jadi mendorong para penelitinya untuk bereksplorasi secara lebih jauh untuk melihat bagaimana interaksi sosial dalam tataran misalnya global ya secara lebih kompleks dan disuguhkan dalam data yang memang harus betul-betul dianalisis gitu. Tetapi ada kritik yang berkembang pada metode penelitian kualitatif di rumpun ilmu HI kadang dipandang ini ada punya kesempatan untuk menjadi penelitian yang subjektif. Tetapi tenang saya teman-teman, ada teori ataupun konsep yang bisa kita gunakan sebagai sudut pandang kita yang mana ini merupakan pemikiran bukan dari kita. Dan basic pemikiran adalah para pemikir-pemikir terdahulu atau para scholars yang memang sudah kredibel yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah data. Jadi metode penelitian kualitatif akan menumbuhkan ketajaman kita dalam berpikir dan menganalisis sebuah data penelitian. Sedangkan kalau metode penelitian kuantitatif itu sangat disandarkan kepada hal-hal yang berbau angka ataupun statistika gitu. Bukan tidak bisa, dia cukup bisa dalam penggunaan dalam penelitian-penelitian HI ya. Jadi bisa digunakan untuk menguji kembali sih bagaimana kesesuaian teori dan perkembangan data masa kini. Bisa juga digunakan untuk melihat hal-hal ataupun uh,
hal-hal terkait dengan tren peningkatan perdagangan antar negara misalnya. Itu kan bisa kita gunakan melalui pendekatan yang kuantitatif. Sedangkan yang terakhir adalah mixed method begitu. Jadi mungkin penyajian data yang kita dapat ini bisa berasal dari apa metode yang bisa kita gunakan untuk dikelola dalam metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan itu tidak masalah gitu. Dan itu tidak masalah. Hmm, cuma memang ada beberapa scholars yang mengatakan bahwa kalau penggunaan mixed method berarti sebuah penulis dianggap eh, belum secara kredibel mampu menjelaskan dengan salah satu metode. Tetapi di sisi yang lain ini menunjukkan bahwa ada kemampuan yang cukup baik daripada peneliti ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak saja menguasai metode penelitian kualitatif, tetapi dia juga mampu untuk menyuguhkan data secara lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif. Demikian penjelasan saya terkait dengan metode-metode penelitian, terutama dalam rumpun ilmu hubungan internasional. Semoga dapat diterima. Terima kasih.